Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita kembali mau meneduhkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan, bahkan menjadi pembentukan hidup dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong jaga pelihara iman kami untuk menjalani hari ini di dalam pengetahuan, di dalam kerinduan, di dalam keinginan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu muncul salah satu berita yang bertuliskan demikian di sosial media saya. Mau tahu tetap muda, artis ini membagikan resepnya. Tertarik saya klik dan membaca artikel itu. Ternyata sang artis membatasi dirinya dengan makanan gula yang menurut hematnya gula itu penyebab keriput. Ia katakan saat ia mulai membatasi gula, badannya memang tidak nyaman, tidak enak, jadi moody, jadi sensitif. Tapi setelah seminggu ia katakan, badan gue jadi lebih enteng. I feel more fresh and healthy. Ia lebih segar dan tampak awet muda di umurnya yang sudah senja. Saya pikir orang rela melakukan apapun, mengurangi, membatasi hingga menyiksa diri agar terlihat cantik dan menawan di zaman ini. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan? Adakah 1, 2, 3, 4 hal yang sedang kita kurangi, batasi, dan tak lagi kita lakukan agar hidup dapat memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan kita lost control, kagak peduli, atau masa bodoh untuk tampil cantik dan menawan di hadapan Tuhan? Mari di pagi hari ini dengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca ataupun dengar merupakan ajakan Petrus kepada jemaat untuk hidup di dalam kekudusan. Ayat ke-15 dimulai dengan kata tetapi yang menunjukkan kontras di ayat sebelumnya yang memperlihatkan kehidupan anak-anak dunia yang diikuti dengan hawa nafsu dengan tujuan menyenangkan diri sendiri dan melupakan kekekalan. Oleh karena itu berbeda dengan anak dunia, anak Tuhan hiduplah di dalam kekudusan. Oleh karena kesadaran ada Allah yang kudus, itu beserta hidup dan memanggil kita keluar dari perbudakan dosa menuju persekutuan dengan Allah itu. Maka ayat ke-16 menjadi kewajaran bagi mereka yang telah menyadari Allah, telah memasuki persekutuan dengan Allah yang kudus itu untuk menjaga hidup di dalam kekudusan dan kerinduan untuk memuliakan Allah. Lihat Bapak Ibu, keinginan anak Tuhan adalah menjaga kekudusan dan memuliakan karena kesadaran ada Allah yang kudus itu hidup dan bersekutu dengan dirinya. Maka kebiasaan buruk itu tidak akan dilakukan, bukan dengan alasan kesehatan, bukan dengan alasan masa depan, bukan alasan pasangan, apalagi anak yang minta. Tetapi kebiasaan buruk itu dikurangi, dihilangkan bahkan, karena kesadaran ada Allah yang kudus, hidup dan bersekutu dengan dirinya. Jadi di pagi hari ini mari renungkan, sudahkah saya sadar bahwa saya adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kekudusan yang berasal dari Allah? Sudahkah saya yang menerima mau hidup di dalam persekutuan dan hidup benar di hadapan Allah? Maukah engkau tinggalkan kebiasaan buruk itu? Berkata kasar, mudah marah, ngerokok, apapun itu. Maukah kita nyatakan di hadapan Tuhan, bahkan katakan bersama dengan saya, Tuhan,
Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Aku mau memuliakan-Mu di dalam seluruh hidupku. Karena aku menyadari Engkau adalah Allah yang kudus, bersama-sama denganku dan hidup dengan aku. Tolong bimbing, kuatkan, teguhkan, karena Engkau hidup di dalam aku. Mari pagi hari ini ambil komitmenmu. Apa kebiasaan burukmu? Maukah engkau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan? Tuhan, di pagi hari ini Engkau tahu kebiasaan kami, kelemahan kami, tingkah laku buruk kami. Di pagi hari ini lewat firman-Mu kembali kami diingatkan, ada Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang tinggal dan mengajak kami hidup dalam persekutuan dengan-Mu. Tolong kami Tuhan, tata hidup kami, atur dan didik kami Tuhan, untuk dapat hidup di dalam kekudusan-Mu dan kami mampu memuliakan-Mu. Tolong kami Tuhan, di waktu yang Kau beri, di hari yang Kau beri, di hidup yang Kau beri, kami menyatakan Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Tolong kami, kuatkan, teguhkan hati kami, dan biarlah Roh Kudus mengingatkan kami, dan kami mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini di dalam kekudusan dengan kerinduan memuliakan nama Tuhan, karena kita sadar ada Allah yang kudus itu hidup di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria.